Tidak banyak pelaku UMKM yang bangkrut karena terdampak pandemi COVID-19, namun tak sedikit pula mereka yang tetap bertahan dengan mengubah cara pemasaran dan penjualannya. Ikuti penelusuran kami di salah satu pemilik UMKM yang mampu bertahan di hantaman pandemi COVID-19. Teh hangat dituangkan Fitri Tani Purnomo satu persatu di gelas kami saat mengunjungi kediamannya. Dengan sabar, pemilik UMKM lauk kering Laker Rifda tetap menjawab sejumlah pertanyaan yang kami lontarkan meskipun di tengah kesibukannya membuat pesanan lauk kering. Jatuh bangun berwirausaha di bidang kuliner dirasakannya. Mulai dari awal merintis, pemasaran hingga terimbas pandemi COVID-19 diceritakan Fitri. Memang bisa diandalkan untuk gantungan hidup nggih. Jadi sebulan itu kapasitas produksi bisa 700 sampai 725 lah sebelum pandemi itu. Karena jalur pemasaran masih lancar waktu itu. Kemudian pandemi yang tahap 1 yang dulu masa-masa disebut lockdown itu. Kalau UMKM itu kan jual mengandalkan keramaian nggih. Orang datang dipasarkan langsung, itu jelas terimbas, Mas. Awal berwirausaha, Fitri memasarkan Laker Rifda melalui warung, stand kuliner, dan terus berkembang pesat hingga per bulan rata-rata dapat produksi lebih dari 700 pak. Seiring berjalan waktu, dia masuk ke komunitas UMKM, menjalin relasi, memupuk potensi, dan hasilnya, produk Laker Rifda terus mengepakkan sayap hingga ke bandara, supermarket, serta rumah sakit. Jadi melalui wadah Gerai Kopimi. Gerai Kopimi itu suatu lembaga UMKM yang didirikan dengan SK Wali Kota. Jadi itu ada di kelurahan, kecamatan. Di kota itu ada 16 kecamatan, ada 177 kelurahan. Lah saya ikut di situ, Mas. Tanpa permisi, virus corona masuk ke Indonesia, memaksa tempat keramaian dan wisata tutup tanpa batas waktu. Sementara Laker Rifda menggantungkan hidupnya melalui tempat wisata dan keramaian, karena disitulah peluang menarik konsumen terbuka lebar. Jadi waktu itu kenapa ya saya paham sih, yang di toko pada nggak ada dikembalikan, yang sudah masuk seleksi ke bandara kemudian dikip karena bandara sepi, kemudian kalau jual di pasar pagi, stand di mall-mall itu juga nggak ada lagi. Banting kemudi terpaksa dilakukan ibu muda dari Jalan Pancakarya Semarang Timur, Kota Semarang tersebut, agar usaha yang sudah lama dirintis tidak menjadi puing sejarah. Melalui relasi komunitas, permintaan konsumen kembali berdatangan, namun bukan bidang kuliner yang ditekuni selama ini. Kemudian kalau ada lagi nasi Jumat Berkah nasi pok itu dari Dinkop dan Dinas Sosial Kota. Nah mulailah di sini diversifikasi membuat jamu olahan jamu racik, jamu herbal racik itu. Jadi kami nggak melulu harus di satu produk, memang harus fleksibel. Pendengar, pandemi COVID-19 juga sempat membuat pemilik UMKM dengan brand Iwak News Siti Rohana terhenti sejenak. Namun tidak lama, jiwa kewirausahaan memunculkan ide brilian warga Tawangsari Utara Semarang Utara, Kota Semarang tersebut. Dia bercerita, penurunan permintaan dari pelanggan setia pasca Indonesia dilanda COVID-19 mengakibatkan persediaan Iwak News menumpuk. Pada satu sisi, dia menangkap peluang dari pemberitaan adanya lockdown di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Justru di masa pandemi, saya nyasarnya seperti ini. Di berita, di sana ada pandemi. Nah, kebetulan kan saya punya channel di satu kota. Jadi resellerku dong, ini saat pandemi. Kan nggak perlu keluar-keluar, saya gitu. Nanti kita kirim, jenengan transfer, nanti tinggal jenengan lewat online, siapa yang pesan tinggal kirim. Pada daerah lockdown, Siti Rohana mencoba mengontak reseller
dan relasi setempat untuk memasarkan produk Iwak News. Dia menilai produk kuliner olahan ikan miliknya sangat tepat dan cocok bagi masyarakat terdampak lockdown. Karton itu nggak sampai 2 hari habis. Nah itu yang bikin saya pesanan dari reseller itu meningkat luar biasa. Selain memanfaatkan momentum lockdown, dia juga sangat terangkat dengan pemesanan dari perusahaan Indonesia Power untuk bakti sosial. Tak hanya produk Iwak News, beragam hasil UMKM dari relasi juga dipesan Indonesia Power untuk didistribusikan kepada warga isolasi mandiri dan terdampak COVID-19. Pak, kabar baik dari CSR kita itu, dari Indonesia Power dan anak perusahaannya itu pesan ke kita itu untuk warga terdampak dan isoman itu sangat luar biasa. Bisa dibilang di sisi lain kita sedih teman yang tidak bisa ngapa-ngapain, sakit dan sebagainya, tapi di sisi lain saya mendapatkan rezeki yang luar biasa. Pendengar, responsif atas dampak pandemi COVID-19 tak hanya dilakukan pelaku UMKM sebagai pihak terdampak langsung virus corona. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut serta berusaha mendampingi UMKM agar tangguh di masa pandemi. Ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Pati, Ganjar menyambangi rumah sekaligus tempat produksi UMKM Sari Roti. Sari rasa cake and bakery. Jadi dia ada di Pati. Ini dulu juara 1. Bersama pemilik Sari Roti, Gubernur 2 periode ini membuat vlog di media sosial untuk ajang promosi ke followernya. Kepada followernya, Ganjar mengungkapkan keunggulan Sari Roti sehingga layak untuk dinikmati pecinta kuliner berbahan tepung tersebut. Sari rasa underscore, nah ini sumpah. Jadi harus di sini biar ngelarisi produk-produk yang dibuat oleh UMKM. Pendengar, serangan virus corona ke berbagai penjuru dunia hingga ke Indonesia memaksa diri untuk beradaptasi termasuk kalangan pelaku UMKM. Di Jawa Tengah, pelaku UMKM selalu ada peluang dan kecerdasan untuk dijadikan batu pijakan ke arah lebih baik. Keterpurukan ternyata bukan proses kegagalan, namun sebuah momentum untuk melihat peluang dari kejauhan. Terbukti, pelaku UMKM di Jawa Tengah menunjukkan eksistensinya, kreasi, dan pengasahan nyali di masa pandemi.